Kisah dimulai di sebuah hutan bernama Gerot yang terletak di kawasan Asia Tenggara, meski lokasi pastinya tidak disebutkan secara jelas. Hutan yang masih alami ini menjadi incaran perusahaan mebel yang tidak bertanggung jawab. Di tengah suasana tersebut, seorang sopir alat berat, dijuluki Transformer, merasa diperhatikan oleh seseorang yang tampak seperti warga lokal. Meski penasaran, ia tetap melanjutkan pekerjaannya setelah didatangi oleh sang mandor. Gotta go siphon the pipe, mate. Namun, tak lama kemudian, ia terkejut saat melihat mandornya telah tewas dengan jari jemari yang telah terpotong. Beberapa hari berselang, cerita berpindah ke sebuah resor, tempat sekelompok sahabat dari Amerika berlibur menikmati keindahan hutan tropis. Di antara mereka adalah Richie, pria tampan dan kaya raya yang mengundang teman-temannya, Jay dan Maya, untuk berpetualang menyusuri sungai. I'll go. Meski tampak senang, Jay merasa minder karena selalu ditraktir Richie. Ia merasa rendah diri di hadapan Jasmine, istri Richie, dan menyimpan rasa iri karena tidak diajak dalam proyek besar Richie. Maya, sang istri yang tampil menggoda, mencoba menenangkan Jay dengan belayan mesra, tapi Jay kembali menolak ajakannya. Hey Felix, how you doing? Yeah, we're like in the middle of nowhere. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan menyusuri sungai dengan dipandu oleh seorang pria bernama Nick. Trip, any of you been on a kayak before? Jay agak keberatan harus memakai pelampung karena merasa itu merusak penampilannya di depan Jasmine. Nick pun memberi instruksi dasar mendayung sebelum mereka memulai perjalanan panjang, yang rencananya juga akan mencakup kegiatan berkemah. Hey, he gets his own boat. It's called a kayak. Di tengah perjalanan, Nick mengumpulkan semua ponsel mereka agar bisa menikmati petualangan tanpa gangguan. Ia menceritakan bahwa pekerjaannya sebagai pemandu adalah warisan keluarga. Sayangnya, sang kakek menghilang di hutan dan tidak pernah kembali. Well, the legend is... Nuansa horor mulai terasa, apalagi saat Nick menceritakan suku primitif penghuni hutan. Tapi lain halnya dengan Jay, yang menganggap cerita tersebut cuma marketing agar liburan ini terasa menegangkan. Tak berhenti sampai di situ. Sejak dulu kala hutan ini menjadi daya tarik bagi orang-orang. Karena selain kaya akan pohon albiso, di hutan ini terkandung segala macam barang tambang termasuk berlian. Dan karena banyak praktik pertambangan itulah, suku primitif semakin jauh tersingkir ke dalam hutan. Lalu Nick meminta Richie dan teman-temannya untuk selalu nurut kepadanya. Dan jangan kelayaban ke habitatnya para suku primitif. Mereka berhenti sejenak, karena Jasmine yang sedang hamil mual. Akibat guncangan oleh derasnya arus sungai. Tapi daripada melihati Jasmine yang sedang muntah, kita beralih ke sisi lain hutan. Ketika para pembalap yang tak pernah balap menjajal hutan ini. Saat berada di batas hutan yang terlarang, pasangan suami istri ini tidak ada. Dia tidak sadar keberadaan mereka, sedang dipantau komplotan orang udik. Dan bodohnya lagi, pria ini malah mengajak istrinya ngetrek di zona terlarang. Setelah suaminya diserang, si Nyonya Pirang melihat pelaku yang langsung kabur. Lalu tiba-tiba, wanita ini kaget melihat jasad suaminya tidak utuh lagi. Skene kembali ke Jasmine. Ular pun ternyata suka kepada Jasmine, yang bisa menggetarkan para suami termasuk Jay. Tapi karena kejadian ini, HP milik Jay akhirnya terjatuh ke dasar sungai.
Setelah cukup jauh berlari, si pirang menemukan sebuah goa yang sepertinya aman untuk dijadikan tempat sembunyi. Lalu ia nekat masuk ke dalam goa, meskipun takut setengah mati. Adanya ceceran darah, tentu saja membuatnya panik. Lalu ia bersegera mencari bantuan, mana tahu HP mahalnya bisa mengatasi masalah ini. They killed Danny. Setelah menelpon, akhirnya kepala si pirang dipenggal oleh seorang suku pedalaman. Sampailah mereka di sebuah lokasi berkemping, sebelum melanjutkan petualangan esok hari. Lalu tanpa berlama-lama, mereka membuat sarangnya masing-masing, untuk melewati malam yang bakalan terasa horor. Sambil menikmati malam, Nick bercerita tentang alasannya menjadi pemandu. Yang tak lain adalah untuk mencari kakeknya yang merupakan pemburu berlian. Down enough so that they can train their young. Lanjut Nick pun bercerita, bahwa beberapa hari yang lalu, ia mendengar kabar tentang para penebang kayu yang tertangkap oleh suku pedalaman. Dan menurut selentingan kabar, komplotan orang udik itu selalu menyabet urat kaki para korban, agar tidak bisa berlari jauh. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka memangsa para korban, dengan cara sedikit-sedikit sambil dibiarkan hidup. Teknik tersebut efektif membuat makanan mereka tetap segar. Out here a lot more and turns out he came out. What's going on? Khawatir istrinya terlibat cinlok, Jay menyuruh Maya untuk segera tidur. Dengan gaya kepompong, mereka akan melewati malam di hutan yang jauh dari peradaban ini. Dan bukannya berdoa, Maya dan Jay malah menantang para suku pedalaman, yang mereka anggap cuma bualan Nick saja. Ketika tengah malam, seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Tak lama kemudian, Jasmine yang kebelet buang air kecil, mencari tempat yang sepi. Dikira orang udik, rupanya Jay sudah tidak tahan untuk berhubungan mesra bersama Jasmine, seperti yang selama ini selalu mereka lakukan. Karena ternyata, mereka adalah pasangan selingkuh yang mahir curi-curi kesempatan. Akan tetapi, Jasmine menolak melakukan itu, karena yang ia butuhkan adalah kepastian tentang suku pedalaman. Dan untuk kesekian kalinya, Jay meminta Jasmine untuk bersabar, hingga ia benar-benar menceraikan Maya. Things have just got a bit out of hand, haven't they, Jazz? Jazz, where are you going? We're in the middle of the jungle. You don't know what's in there. Di keesokan paginya, mereka heran karena tidak menemukan Richie dan salah satu perahu tempat Nick menyimpan semua HP. Nick pun menduga bahwa Richie sudah pulang tanpa memberitahu mereka. Kemudian, Nick mengajak untuk melakukan pencarian, takutnya Richie tersesat atau mendayung ke daerah terlarang. Oh no, we can't do that. Fair enough, maybe one You're of the you guys. hired hand who's supposed to show us the sights. It's perfect, you know. Melihat arus yang deras, Jasmine tak percaya suaminya bisa melewati jalur ini. Lalu ketika ia mengajak untuk melewati jalur satunya lagi, Nick menolak karena itu akan membawa mereka ke daerah terlarang. Lalu Jay memaksa, bahkan mengancam Nick untuk melewatinya. Karena selain tidak percaya adanya suku pedalaman, ia merasa Richie melihat kebersamaannya dengan Maya semalam hingga marah seperti ini. Not go that way. Who Because are they don't they? exist. You do what you want to do. Smash it. Mereka akhirnya masuk ke daerah kekuasaan para suku pedalaman. Lalu tiba-tiba, mereka menemukan perahu yang digunakan Richie yang sudah kosong. Mereka bingung kemana si Richie dan tas yang berisi HP milik mereka. Saat menemukan pelampung Richie, Jay menyuruh Nick untuk menunggu. Sementara ia dan yang lainnya akan melakukan pencarian di sekitar sini. Melihat ceceran darah, mereka semakin khawatir akan keselamatan Richie. Di saat itu pula, Nick bersiaga. Takutnya para orang udik menemukan keberadaannya. Come over here! Guys! Hey! Nick menemukan sisa-sisa para korban suku pedalaman. Bahkan pakaian sang kakek lengkap dengan berlian hasil temuannya. Keberadaan Nick rupanya sudah diketahui para suku pedalaman. Nick akhirnya terbunuh. Tak disangka, Richie berada di goa tempat kematian si pirang. Richie menjelaskan jika semalam ia sakit perut dan berniat mengambil obat di mobil miliknya. Namun daripada menemukan lokasi parkiran, ia malah tersasar ke goa ini. Lalu ketika Jasmine menanyakan HP milik mereka, Richie berkata jika tas berisi HP itu masih tersimpan di perahu.
Sebelum tiba di lokasi perahu, Richie akan memberikan HP milik Jay, yang sebenarnya ia pegang sejak semalam. Lalu ia mengingatkan Jay agar jangan lupa mengunci HP jika punya banyak rahasia. Perkataan Richie membuat Jay sadar jika temannya itu sudah melihat semua bukti perselingkuhannya dengan Jasmine. Terutama koleksi video mesra yang begitu sinematik. He's gone. Taking the food and water. Mereka menganggap Nick sudah kabur dan sengaja meninggalkan mereka di zona terlarang. Padahal seperti itu, Nick sudah diumbosing dan menjadi santapan para suku pedalaman. Sadar ada yang tidak beres, mereka mencari keberadaan Nick di lokasi para suku pedalaman mengolah hasil buruannya. Melihat rebusan kepala Nick, Richie mengajak yang lain untuk segera lari. Terlihat Jay pun emosi. Karena ulah kelakuan Richie, mereka mendapat petaka seperti ini. Lalu dalam pantauan kanibal sejati, mereka bergegas kabur untuk keluar dari kawasan ini. Dengan seting keroyok, mereka menemukan Jay. Mereka berhasil mengalahkan salah satu si codet. Namun kejadian ini jelas akan menjadi petaka yang lebih serius bagi mereka. Lalu tiba-tiba, mereka kembali panik saat semua perahu hanyut terbawa arus. Melihat temannya yang sekarat, si colong merah tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena dalam keadaan ini, mereka sudah biasa akan memanfaatkan tubuh yang terluka daripada terbuang sia-sia nanti mubazir. Ketika si colong menikmati kaumnya sendiri, Maya dan teman-temannya kini tersesat. Dan merasa sudah jauh dari sungai. Keadaan pun dimeriahkan oleh luka di tangan Richie yang terus mengeluarkan air merah. Tanpa terasa, pencarian lokasi sungai malah membuat mereka semakin jauh ke zona terlarang. Mereka pun berusaha mengisi perut dengan memakan pizza dan buah-buahan hutan yang mereka temukan. Kemudian Richie mengajak mereka untuk beristirahat sebelum melanjutkan pencarian sungai esok hari. Dan demi keamanan, mereka sepakat untuk turun secara berhenti. Maya merasa kasihan karena sejak kemarin Richie belum makan sama sekali. Dan ternyata Richie sedang galau akibat main slot perselingkuhan sang istri dan sahabatnya sendiri. Ia pun merasa yakin jika anak yang dikandung Jasmine itu bukanlah anaknya. Karena tanpa sepengetahuan istrinya, Richie pernah melakukan tes ngangkang kesehatan belalai. Dan mendapatkan vonis bahwa ia tak akan mungkin punya keturunan. Tapi meskipun demikian, Richie tidak akan menceraikan istrinya. Meskipun ia akan hidup dengan anak hasil hubungan jadah. Ketika giliran Jay berjaga, ia tidak tahan dengan serangan nyamuk yang membandel. Hingga ia pun nekat akan mandi lumpur. Yang penting ia terbebas dari gigitan nyamuk. Selain selamat dari serangan nyamuk, lumpur pun menyelamatkan Jay dari pantauan si colong. Kemudian, Jay berniat untuk menghabisinya sebelum sosok juragan itu menculik dan memangsa Jasmine. Nasib naas pun dialami oleh Richie, yang gagal mengalahkan ketangguhan si coleng. Beruntungnya, dia terserah. Beruntungnya, dia terpeleset ke jurang dan terselamatkan dari si coleng. Lalu sambil menahan rasa sakit, Jay berusaha untuk menemui Jasmine dan Maya daripada menyelamatkan sahabatnya Richie. Jay malah meminta Richie untuk jangan mengkhawatirkan Jasmine. Ia pun berjanji akan menjaga Jasmine dan si cabang bayi yang merupakan anaknya. Setibanya di markas para psikobil, Richie akan dijadikan media latihan bagi sang penerus kelompok psikobil. Sebelum itu, si coleng menyabet urat kaki Richie agar tidak bisa kabur terlalu jauh. Dengan satu kali gerakan saja, Richie akhirnya tewas setelah tubuhnya tertancap pada sebuah tombak. Oh my God, what? Esokan paginya, Jay bercerita kepada Jasmine dan Maya tentang pertempurannya dengan para suku pedalaman. Setelah berhasil mengeluarkan Jasmine, mereka tinggal menuju curug untuk mencari perahu yang hanyut. Namun tanpa mereka sadari, si coleng sudah berhasil menemukan keberadaan mereka. Akhirnya satu perahu berhasil mereka temukan. Mereka pun sudah tidak sabar untuk menyusuri mengikuti arus sungai sampai nantinya tiba di parkiran mobil. Tak disangka, arus sungai membawa mereka ke jalur buntu. Hingga Jay pun sadar mereka tak mungkin bisa selamat. Mengingat si coleng masih mengintainya, Jay akan mengalihkan perhatian si coleng dengan membuat sebuah rekaman video. Jay seolah mustahil mengalahkan si coleng yang merupakan panglima perang suku pedalaman.
Jay yang sudah tak berdaya pun akan diikat pada sebuah pohon karena si Coleng akan menangkap Jasmine dan Maya yang sedang tertidur. Jay pun berusaha meraih pisau yang tertancap di pohon. Ia pun berhasil mengambilnya dan memutus tali yang mengikatnya. Jay pun kembali bertarung dengan si Coleng. Setelah berhasil membunuh si Coleng sampai buntung, Jay jadi teringat kepada Richie. Ia pun kini menyesal karena telah sengaja mengorbankan sahabatnya itu demi nafsu jadahnya kepada Jasmine. Lalu saat suku pedalaman berdatangan, Jay bertekad untuk menghadang mereka. Yang penting Maya dan Jasmine selamat. Setelah Jay tewas dikeroyok para psikobil, arus sungai membawa Jasmine dan Maya ke lokasi dekat parkiran. Lalu dengan tenaga yang tersisa, para strong woman ini berusaha memanjat tebing yang curam. Kini hanya mereka berdua yang berhasil selamat. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.